yang gantengnya kayak abang. Dah bang, bukan begitu, tapi suami yang soleh. Jadi suami bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Jadi suami ada kewajiban untuk istri dan keluarga. Jadi suami harus memimpin sesuai Quran dan pesan Nabi. Kalau gitu istri ikutin dengan ikhlas hanya karena Allah. Jadi suami bertanggung jawab di dunia dan di akhirat. Jadi suami ada kewajiban untuk istri dan keluarga. Jadi suami harus memimpin sesuai Quran dan pesan Nabi. Kalau gitu istri ngikutin dengan ikhlas hanya karena Allah. Nah gitu dong. Yeay, tepuk tangan Bu untuk Nash. Terima kasih teman-teman Nash, Daud Sakti, Cepi, Risma Wanda, dan Dedek Bella. Oke, makasih banyak yang telah menceritakan kita sebuah riwayat bahwasanya ada seorang sahabat Ansar yang di Madinah. Sahabat Ansar ini punya unta. Ontanya ini dia sering pakai bekerja untuk kebunnya. Ontanya yang bawa air, ontanya yang dia pakai, pokoknya dipakai untuk berkebun ontanya ini. Tiba-tiba suatu hari ontanya ini tidak mau nurut sama yang punya onta. Sama sahabat itu, bingung dia. Ontanya jadi liar dan ganas. Sahabat ini pergi mengadu kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, ontaku ini tidak mau mendengarkan perintahku. Ontaku ini tidak mau dengarkan perintahku. Lalu Rasulullah, ayo kita sama-sama ke kebun. Kata Rasulullah SAW. Jadi pergilah Rasulullah ke kebun tersebut untuk melihat onta itu. Tapi apa kata sahabat itu? Jangan masuk ya Rasulullah. Berbahaya sekali onta ini. Dia sudah menjadi liar dan dia menjadi ganas sekali. Saya takut kamu terluka. Apa yang terjadi? Rasulullah SAW tetap memasuki kebun tersebut. Dan tiba-tiba onta itu datang. Menunduk kepada Rasulullah dan diusap-usapnya kepalanya onta itu. Tiba-tiba onta itu seakan-akan bersujud kepada Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan Rasulullah ini rahmat bagi alam semesta. Bukan hanya rahmat bagi orang Islam. Bukan hanya rahmat bagi orang-orang beriman. Bukan hanya rahmat bagi orang-orang Arab. Tapi Rasulullah rahmat bagi alam semesta, bagi dunia. Ya, unta pun bersujud. Apa kata sahabat tersebut? Masya Allah ya Rasulullah. Bolehkah kami bersujud kepadamu wahai Rasulullah? Kami tahu kamu ini Rasulullah manusia biasa. Tapi dengan mukjizatmu ini seakan-akan kami ini sahabatmu ingin bersujud kepadamu. Apa kata Rasulullah? Tidak. Tidak boleh. Seandainya boleh manusia bersujud kepada sesama manusia. Bukan kamu bersujud kepadaku. Melainkan yang boleh bersujud kepada sesama manusia adalah istri bersujud kepada suami. Istri bersujud kepada suami. Seandainya ada makhluk yang boleh bersujud kepada makhluk, tapi tidak ada Bu. Boleh bersujud cuman kepada Allah. Tidak boleh bersujud kepada selain Allah. Seandainya ada kata Nabi yang boleh bersujud selain daripada kepada Allah, yang bersujud itu adalah istri bersujud kepada suami. Rawahu Tirmidzi au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Ustadz Syam. Baik, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimanakah cara menghadapi suami yang suka menuduh istrinya durhaka? Maka yang pertama kali yang harus dilakukan ketika suami mengatakan engkau durhaka, maka introspeksi diri. Bagaimana cara bisa mengintrospeksi diri? Rendahkan diri kita, mengakui semua kesalahan kita. Pertama di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suami nggak tahu, tapi kita yang tahu. Allah Maha tahu apa yang telah kita perbuat di depan atau di belakang suami. Introspeksi diri terlebih dahulu. Dengan apa? Dengan cara bangun sepertiga malam, di mana Allah turun di langit dunia, ngadu sama Allah. Introspeksi diri membuat kita akhirnya paham langkah selanjutnya apa yang bisa kita lakukan. Kemudian yang kedua, setelah introspeksi, setelah ista'inu bisobri wassalah dengan sabar dan sholat, kalau ternyata itu salah, akui kesalahan kita. Nggak ada ruginya tuh kita minta maaf sama suami. Nggak ada ruginya tuh kita merendahkan diri di hadapan suami dengan mengatakan saya mau jadi istrimu yang baik, tolong bimbing saya.
Nanti suami akan mengatakan, saya mau jadi suamimu yang baik, tolong ingatkan saya untuk bisa menjadi suami yang teladan untukmu. Nggak ada salahnya untuk kita minta maaf. Tapi ternyata kalau pada akhirnya itu tidak benar, silahkan dikomunikasikan. Menuduh itu harus ada buktinya. Kalau tidak ada bukti, termasuk bagian dari orang-orang yang zolim. Seorang laki-laki menuduh seorang wanita yang berzina harus ada saksinya, 4 orang saksi, nggak bisa menuduh begitu saja. Apakah seorang suami mengatakan dia istri yang durhaka karena tidak mau melayani saya? Lihat dulu, suami juga harus paham di mana kondisi istri lagi lelah, di mana kondisi istri mungkin lagi nggak mood. Suami yang baik paham mengenai kondisi istrinya. Mengenai hal ini saya jadi teringat dalam sebuah kisah. Namanya adalah Kaulah binti Sa'labah yang nggak mau diajak berhubungan dengan suaminya. Suaminya namanya Aus bin Somit, Bu. Jadi Aus bin Somit ini marah pada istrinya dan kemudian mengatakan, kau ini seperti punggung ibuku. Kemudian setelah itu sudah selesai berkata seperti itu, Aus bin Somit mau berhubungan dengan istrinya. Istrinya nggak mau, istrinya durhaka nggak? Belum tentu, kita lihat kasusnya dulu. Ternyata sang istri mengadukan hal ini pada Rasul. Rasul, suamiku tuh mengatakan hal seperti ini, zihar namanya, nggak boleh. Maka apa yang aku harus lakukan? Memang nggak boleh berhubungan. Apa yang harus dilakukan? Kata Rasul setelah firman Allah turun adalah dengan cara berpuasa, membebaskan seorang budak. Dan kemudian memberi makan 60 orang miskin. Misalnya seperti itu. Hal-hal begini yang harus dimengerti juga oleh para suami. Tidak selamanya istri walaupun sudah introspeksi, sudah berbuat baik, tidak selamanya istri durhaka. Bisa saja seorang suami ini memang mudah ngomong, mudah nggak dipikirin lisannya. Padahal seorang laki-laki dianugerahi oleh Allah, dikasih kesempatan untuk bisa ngomong talak. Artinya apa? Karena Allah paham bahwa laki-laki ini harusnya bisa berpikir dulu sebelum dia berbicara. Karena ketika dia berbicara akan turun itu bahayanya. Ketika sang laki-laki mengatakan saya ceraikan kamu, sudah cerai itu, Bu. Jadi hati-hati dengan laki-laki yang bermulut wanita. Hati-hati dengan laki-laki yang ngomong kamu durhaka, kamu durhaka, kamu durhaka. Padahal dirinya sendiri tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk makmumnya. Bagaimana seorang istri bisa patuh pada seorang laki-laki yang tidak bisa dia percayai. Istri gak nyaman, gak merasa aman dengan suami. Bagaimana mungkin ia bisa patuh dengan suami yang seperti itu. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran untuk kita semua. Istri-istri yang katanya durhaka, apalagi yang harus dilakukan? Bertanya. Bertanya dengan cara kepada orang-orang yang lebih ahli dalam bidang keilmuan dan juga berilmu. Silahkan belajar. Karena tadi Ustadz Syam sudah mengatakan dari awal ini durhaka, durhaka menurut siapa? Durhaka menurut suaminya saja atau durhaka menurut Allah dan Rasulnya? Karena Allah dan Rasulnya sudah menetapkan standar-standar kedurhakaan wanita kepada suaminya. Jadi apa-apa kalau ada perselisihan balik lagi kepada Allah dan Rasulnya. Al-Quran dan hadis-hadis Rasulullah SAW. Jadi laki-lakinya nggak egois. Perempuannya juga nggak egois karena ada standarnya. Alhamdulillah ini mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semuanya nih. Buat jamaah yang ada di studio dan juga jamaah yang ada di rumah. Kalau biasanya kita mendengar kisah itu dari Ustazah Oki, dari Ustadz Syam. Kali ini ada sedikit berbeda. Setelah ini kita akan mendengarkan kisah inspiratif yang akan dibawakan oleh Ustadz Maulana. Saya jadi penasaran seperti apa ya. Tetap di Islam itu Indah. Jemaah. Oh jemaah. Alhamdulillah. Sungguh lelaki yang terbaik ada yang baik akhlaknya. Dan orang yang baik akhlaknya lihat pada keluarganya.